Oke, hari ini kita akan masuk ke webinar kita yang pertama gitu ya, dan materi yang saya ambil adalah materi tentang bagaimana meningkatkan profitability. Nah, kenapa materi ini saya ambil gitu ya? Karena sekarang udah lagi banyak isu gitu ya, banyak perusahaan sekarang bakar-bakar uang gitu ya. Ada bahkan juga perusahaan yang dia mencoba meningkatkan profitability dengan cara dia melakukan efisiensi, mengurangi biaya dan segala macam, yang dampaknya malah cukup bahaya gitu ya buat perusahaannya. Gitu ya. Jadi itu yang alasan saya kenapa saya memilih topik ini. Ya, kenapa profitability itu penting gitu ya, kenapa perusahaan harus profit dan segala macam nanti akan saya sampaikan. Terus yang kedua biasanya webinar kita diadakan biasanya jam 13 ya teman-teman ya, nggak sesore ini, tapi untuk kali ini memang saya minta khusus sore karena sekalian ngabuburit. Ya, kebetulan mungkin di antara teman-teman masih ada yang menjalankan puasa Syawal gitu ya. Jadi sekalian ngabuburit, kebetulan juga saya lagi Syawalan, jadi biar nggak kerasa menuju maghribnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, thank you udah bergabung. Ini ada dari mana aja nih? Ini luar biasa nih. Ada dari Bandung, Surabaya, Medan, Sukabumi, Tuban, Cirebon, Solo, BSD, Kendari, Singapura, wow. Oke, Bekasi, Makassar, Cianjur, oke, Jogja, BKT itu kayak bukannya itu banjir Kanal Timur ya? Oke, oke, Aldi teman saya ini, teman main bola nih Aldi. Oke, terus juga ada Medan, Lampung, Bontang, alhamdulillah. Banyuwangi, Riau. Oke, apa kabar semua teman-teman? Luar biasa ya. Tangerang, Surabaya. Wah, ini teman saya juga, Mas Agus. Solo, Padang. Ini orang Jakarta nggak ada apa? Padahal saya live-nya dari Jakarta. Gitu ya. Orang Jakarta kayak nggak perlu apa? Lagi sibuk cari duit. Oke, teman-teman, kita akan start ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu gitu ya, dan saya coba mulai. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau teman-teman mau open mic untuk nanya juga silakan. Kalau teman-teman misalkan nanti mau nanyanya setelah akhir juga silakan, gitu ya. Jadi kita coba diskusi aja. Oke, nah materi hari ini adalah tentang bagaimana naikkan profit tanpa turunkan biaya, tanpa nyentuh-nyentuh biaya, gitu ya. Kenapa sih saya ngambil judul ini? Ya tadi saya sudah sampaikan teman-teman, banyak sekali perusahaan yang ingin ningkatin profit, yang dicecar itu biayanya dulu gitu ya. Jadi yang dicecar tuh biayanya dulu. Nah, padahal kalau kita naikin profit, kalau kita lihat rumusnya nanti itu naikin profit itu banyak caranya. Nggak hanya kita melakukan efisiensi atau cutting cost, ya biayanya kita potong-potong sehingga profit kita naik. Secara teori itu benar, tapi pada saat pelaksanaannya memotong biaya ini sangat berisiko. Ya. Sangat berisiko kalau kita nggak ahli atau kita tidak melakukan analisa terlebih dahulu terhadap biaya, ini dampaknya akan sangat fatal untuk perusahaan. Gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa saya ingin bahas. Oke ya. Oke, yang kedua, gitu ya. Yang kedua, kenapa saya angkat tema ini? Karena sekarang lagi rame juga, teman-teman bisa lihat ya, para startup teknologi berguguran, gitu ya. Banyak yang udah mulai mengurangi karyawan besar-besaran, gitu ya. Ada yang segala macam. Waduh, saya lihat sekarang berita-beritanya luar biasa ya, teman-teman ya. Hampir banyak sekali startup teknologi yang dulu mendapatkan pendanaan cukup besar dari venture capital, dari investor, lalu mereka melakukan kegiatan bakar uang, tanda kutip gitu ya, tanpa memperhatikan profit, akhirnya perusahaan itu bangkrut juga. Itu hancur juga. Nah, itu ya teman-teman ya. At the end apa? At the end profitability ini sangat-sangat penting. Gitu ya, sangat-sangat penting. Jadi ini yang kita juga harus perhatikan. So, bagaimana kita naikin profit tanpa turunkan biaya? Oke, buat teman-teman yang udah kenal sama saya, senang bisa ketemu kembali ya.
yang belum kenal, saya ingin kenalan tentunya. Saya Yusak, teman-teman, saya founder dari ilmukeuangan.com gitu ya, dan saya juga co-founder dari Accelerate. Jadi ilmukeuangan.com ini adalah salah satu perusahaan atau apa ya, kumpulan lah orang-orang yang mau mengedukasi ya para pebisnis di Indonesia dari sisi literasi keuangan. Kenapa seperti itu? Kenapa saya concernnya ke keuangan? Gitu ya. Karena gini, banyak sekali perusahaan yang sulit berkembang karena ownernya nggak ngerti keuangan, gitu ya. Ownernya nggak ngerti keuangan, dan banyak sekali perusahaan yang bangkrut karena gagal mengelola keuangan. Ya bisnisnya bagus, tapi keuangannya nggak dikelola dengan baik, akhirnya hancur juga, gitu ya. Lalu banyak founder, banyak pebisnis, business owner yang mengambil keputusannya itu by feeling. Ya, mereka nggak ngerti, nggak bisa menganalisa laporan keuangan, yang menyebabkan keputusannya itu bisa dibilang ngawur, gitu ya. Dan itu yang menyebabkan banyak bisnisnya tuh akhirnya bangkrut juga, ya. Dan yang saya juga lakukan riset, sedikit riset ya, perbedaan antara pebisnis di Indonesia dengan yang di luar itu ada dua hal. Ya, yang pertama adalah penggunaan teknologi. Ya, yang kedua adalah tentang financial literacy terhadap business owner-nya. Jadi kalau kita ngelihat para pebisnis di sana ya, misalkan di Amerika atau di Silicon Valley, mereka itu ngerti sekali ya tentang keuangan. Bagaimana tentang funding strateginya, bagaimana tentang financial manajemennya, mereka cukup paham. Nah, kalau di kita memang lebih banyak, kita ini lebih suka hal-hal yang ya bagaimana meningkatkan penjualan, which is good, itu penting gitu ya, itu penting juga. Tapi pada akhirnya teman-teman, yang namanya bisnis ini gamenya tentang game keuangan. Ya, selain kita juga mengelola SDM tentunya, keuangan menjadi hal yang penting. So, buat saya, pesan saya ke teman-teman semua yang sekarang menjalankan bisnis, kalau teman-teman alergi terhadap keuangan, ya harus minum obat alergi lah gitu. Jadi jangan dibiarkan alergi terhadap keuangannya ini menjadi penyakit yang terus-terusan ada. Kenapa? Karena suka nggak suka ya, Anda ketika menjalankan bisnis Anda harus mulai ngerti tentang keuangan. Hati-hati ya, banyak perusahaan yang udah besar ya, dibangun dari kecil sampai besar, gagal, bangkrut ya cuma gara-gara salah mengambil keputusan ya, terutama dalam keputusan keuangan. Untuk itulah kenapa saya bersama tim itu fokus ya membantu teman-teman semua dari hal keuangan. Bagaimana kita mencerdaskan business owner di Indonesia terhadap finansial. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Dan ya, oke, saya juga mau kasih tahu nih teman-teman, Zoom ini sangat limited ya. Saya Zoom-nya cuma 100. Jadi teman-teman saya ucapkan selamat ya udah bisa bergabung. Yang di luar, yang lainnya mungkin masih pada antri. Jadi kalau keluar ya, kalau teman-teman nanti keluar ya saya nggak jamin bisa masuk lagi, gitu ya. Nah, saya juga co-founder dari Accelerate bersama Kang Dewa Eka gitu ya. Siapa Mas Wayan gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal membantu perusahaan untuk mempercepat bisnisnya biar cepat tumbuh gitu ya. Jadi kayak misalkan gini, kalau misalkan teman-teman pengen punya bisnis 100 miliar revenue, nah setelah teman-teman punya mimpi itu dalam waktu 10 tahun gitu ya, nah itu kita bisa percepat. Kalau kita bisa lihat, kita percepat dalam waktu mungkin 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, saya pernah tuh melihat ada satu bisnis yang sekarang udah saya bilang cukup besar, saya juga pernah membantunya gitu ya. Itu dia pengen punya bisnisnya itu mencapai 1 triliun dalam waktu tahun 2030. Akhirnya ketika saya bantuin, akhirnya angka itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun aja. Gitu ya, dalam waktu 5 tahun. Kita bantu, kita percepat, kita accelerate ya, kita akselerasi. Gitu ya teman-teman ya. Saya juga founder dari Smart Financial Map. Ini adalah sebuah kurikulum belajar keuangan bisnis ya, 2 hari full. Ini tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip keuangan yang harus dipahami sama business owner. Jadi saya bikin kurikulumnya, saya workshopkan juga, insya Allah workshopnya akan ada bulan Juni ya, bulan Juni tanggal 25-26 di Bandung. Teman-teman boleh ikut.
Dan saya juga business advisor di beberapa perusahaan, ya saya membantu beberapa perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Dan saya juga international certified untuk financial modeler and valuation analyst. Saya financial expert di Foodies, ya, di Business ID, dan saya juga ngajar di beberapa kampus. Tapi selain saya aktif ya di dunia perbisnisan gitu ya, saya juga masih aktif sebagai CEO. Saya juga praktisi bisnis ya. Saya masih aktif sebagai CEO di perusahaan yang juga saya bangun ya, sekarang juga udah sedang berkembang, namanya Serasa Food. Ini perusahaan manufacturing untuk produk-produk dapur, dan kita support ke beberapa restoran, hotel, dan kafe. Ya, dan saya juga bersama partner saya membangun satu venture capital ya di Jakarta ya, untuk membantu para bisnis yang sekiranya layak untuk kita berikan investasi. Jadi memang ini kegiatan saya lebih banyak di bidang bisnis dan keuangan. Oke, gitu ya. Jadi di luar ini juga saya aktif olahraga ya, saya suka lari dan segala macam lah kegiatan saya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi ya, teman-teman ya. Nah, kita ngomongin profit. Ngomongin profit itu datangnya dari mana sih? Simple ya. Profit itu datangnya dari revenue dikurangin cost atau omset dikurangi biaya. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran. Omset Anda berapa dikurangi pengeluaran Anda, itulah yang namanya profit atau laba. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana meningkatkan profit? Gitu ya. Meningkatkan profit bagaimana? Caranya adalah to increase this gitu ya. Untuk meningkatkan profit, caranya adalah tingkatkan omset atau tingkatkan revenue-nya, or gitu ya, decrease this, kurangin biayanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ada dua cara meningkatkan profit. Tingkatkan revenue-nya atau kurangi biayanya. Nah, kebanyakan dari kita untuk ningkatin profit, kita tinggal pangkas biayanya. Nah, ini bukan yang nggak boleh, tapi kalau Anda nggak hati-hati ya dalam cutting cost, ini akan berdampak fatal terhadap bisnis Anda. Teman-teman harus hati-hati, harus benar-benar dihitung, harus dilihat risikonya seperti apa dan dampak yang akan muncul dari keputusan Anda mengurangi biaya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sih yang namanya profit itu di laporan keuangan? Ini saya akan tampilkan satu contoh laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Di sini ada satu perusahaan laba ruginya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, penjualan ini yang disebut dengan revenue, dan di sini di tengah ini namanya biaya-biaya, gitu ya. Kalau saya bilang di sini adalah top line, ya top line, di bawahnya adalah bottom line, gitu ya. Jadi top line itu apa? Penjualannya berapa, revenue-nya berapa. Oke, lalu bottom line ini labanya berapa. Nah, di tengah-tengah ini yang namanya middle line-nya nih. Ya, middle line-nya semuanya biaya. Dari mulai HPP ya, lalu ada beban operasional, gaji karyawan, lalu juga beban marketing, beban overhead gitu ya. Lalu juga ada beban keuangan ya, ada pajak dan segala macam sehingga Anda menghasilkan laba bersih. Gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita pada saat kita mau meningkatkan laba, yang kita pangkas adalah biayanya nih di tengah nih. Gitu ya, tanpa memperhatikan penjualannya. Nah, jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini, teman-teman. Profit sama dengan revenue dikurangin cost. Sekarang bagaimana caranya meningkatkan profit yang kita otak-atik ininya aja. Ya, bagian revenue-nya aja. Ya, bagaimana caranya? Kenapa? Karena meningkatkan profit dengan mengotak-atik revenue, ini resikonya jauh lebih rendah ya dibanding kita mengotak-atik ini. Ya, banyak perusahaan yang akhirnya gagal karena mereka tidak berhasil mengotak-atik biaya. Oke, lalu kalau kita lihat di sini, bagaimana caranya meningkatkan laba gitu ya. Nah, bisa nggak kita dengan cara menurunkan HPP? HPP-nya dikecilin, bisa nggak teman-teman? Kalau kita mau naikkan laba, HPP-nya kita kecilin. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita naikin laba dengan cara
beban operasionalnya kita kecilin, gajinya kita kecilin, beban marketingnya kita kecilin, bisa nggak kita naikin laba? Oke, bisa, ya bisa. Jadi kita apapun ya biaya kalau kita kecilin ini akan meningkatkan laba tentunya. Cuma problemnya di atas kertas atau di atas Excel pada saat Anda berhitung, mungkin bisa Anda meningkatkan laba dengan menurunkan HPP. Tapi eksekusinya bagaimana? Ada satu perusahaan, ya teman-teman, dia mau meningkatkan labanya dengan cara menurunkan HPP-nya. Sekarang saya mau tanya ke Anda, ini ambil contoh dulu ya. Cara menurunkan HPP bagaimana? Bagaimana caranya menurunkan HPP? Pak, silakan teman-teman. Kita coba ningkatin laba dengan cara menurunkan HPP. Menurunkan kualitas. Ya, apa itu? Apa caranya kita menurunkan HPP? Ya, mengganti bahan baku. Oke, nah sekarang kita lihat nih ya, teman-teman ya, ganti vendor. Ada resiko nggak? Ya, ini hampir semuanya resiko nih. Teman-teman mau menurunkan HPP, ya. Pertama ada yang bilang negosiasi vendor. Oke, oke. Kalau ini bisa dilakukan, silakan. Tambah kuantiti produksinya. Oke, volume ya berarti ya. Volume dinaikin. Economic upscale. Oke, good. Mbak Lina. Bulk quantity. Oke, volume ya. Volumenya ditingkatkan, HPP-nya akan turun. Oke. Nego ke supplier bahan baku. Oke. Beli kuantiti besar. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas tentang quantity. Ya, saya mau bahas quantity. Kalau kuantitinya dinaikin, volume produksi dinaikin, tapi demand-nya belum nyampe. Contohnya, biasanya Anda memproduksi 100.000 piece per bulan. Lalu untuk menurunkan HPP, Anda memproduksi 200.000 piece per bulan, sementara ya demand-nya, permintaannya misalkan masih 150.000. Akhirnya apa, ada risiko atau di situ? Ya, ada risiko. Kita mau menurunkan cost per unit dari HPP-nya, gitu kan? Tapi demand-nya belum nyampe di sana, akhirnya apa? Akhirnya kita overstock. Overstock itu risiko. Negosiasi ke supplier bahan baku. Oke, ini juga biasanya bisa dilakukan kalau volume Anda nambah. Ya, beli kuantiti lebih besar. Ganti vendor, ini juga beresiko teman-teman. Beresiko ke quality. Ya, order bahan baku dalam jumlah banyak, udah saya jawab tadi. Ganti bahan baku, wah resikonya besar juga. Ya, resikonya besar. Masalahnya ke quantity, ke quality. Quality efeknya kemana? Ke konsumen. Kalau konsumennya udah nggak suka, nanti akan jadi masalah. Ya, kena ke brandnya nanti. Efisiensi cara kerja di produksi. Oke, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita lakukan efisiensi. Ganti mesin ganti tenaga orang ke mesin gitu ya. Which is good gitu ya. Ini perlu proses, perlu investasi, perlu waktu gitu ya. Efisiensi produksi tanpa menurunkan kualitas. Genjot di produksi yang maksimal penjualannya. Oke, ini juga perlu waktu. Resiko dead stock ya, bisa dan segala macam. Banyak resikonya. Anda teman-teman, Anda mau menurunkan HPP, resikonya cukup gede kalau Anda nggak jago di situ. Ya, kalau Anda nggak berhitung di situ. Saya bukan mengatakan bahwa meningkatkan laba dengan menurunkan HPP, ya itu nggak boleh. Boleh. Ya, ada 4 cara. Ya, yang pertama adalah tadi economic upscale, tingkatkan volume, tapi di saat yang bersamaan demand-nya harus Anda kencangin dulu. Oke, yang kedua adalah economic of scope. Bagaimana caranya Anda punya mesin misalkan, itu bisa membuat varian produk yang lain tanpa harus nambah mesin. Jadi, bagaimana dengan mesin yang sama Anda bisa membuat produk varian yang lebih banyak. Yang ketiga apa? Caranya menurunkan HPP. Yang ketiga adalah misalkan dengan low cost, ya lower input cost namanya. Jadi harga bahan baku, direct labor itu semurah-murahnya. Yang keempat adalah dengan proses yang lebih cepat, ya faster process design. Ganti orang ke mesin itu dalam rangka ke sana, gitu ya. Nah itu bisa menurunkan. Tapi kapan ini bisa dilakukan?
Kan gitu ya. Kapan? Lalu bagaimana perhitungannya dan segala macam. Nah, artinya ini cukup panjang perjalanannya. Ada satu perusahaan, omsetnya udah ratusan miliar, teman-teman. Dia ingin meningkatkan laba bersih, ya, meningkatkan laba dengan cara menurunkan HPP. Kebetulan perusahaan ini dia itu bahan bakunya atau barang yang dijualnya itu dari supplier semuanya. Jadi dia beli dari supplier itu finished good, barang yang udah siap jual, gitu ya. Nah, sampai akhirnya perusahaan ini besar dan dia membangun pabrik sendiri atau dia memproduksi sendiri. Yang tadinya dia beli finished good-nya dari supplier, lalu dia bikin factory sendiri, dia produksi sendiri. Nah, dengan harapan cost per unit, misalkan dia beli sosis lah dari supplier itu 10.000, dengan dia produksi sendiri harapannya bisa jadi 7.000 misalkan. Nah, itu betul, ideal. Ya, idealnya seperti itu. Akhirnya perusahaan ini investasi pabrik dan segala macam yang menyebabkan malah gitu ya, harga sosisnya itu lebih mahal dari harga dia beli ke supplier. Kenapa? Nah, ini banyak nih faktornya, teman-teman. Yang namanya manufacturing ya, itu game-nya beda. Ya, game-nya beda. Banyak yang mesti kita perhatikan. Kapasitas mesinnya, overhead-nya, depresiasinya, gitu ya, direct labor-nya, waste-nya, damage inventory-nya, itu segala macam. Dan kebetulan perusahaan ini nggak ahli dalam manufacturing gitu ya, yang menyebabkan yang tadinya pengen dapatkan laba yang lebih besar malah dapatnya rugi yang lebih besar. Nah, itu banyak banget, teman-teman. Ya. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan nggak boleh nyentuh di situ, Anda harus perlu hati-hati. Nah, lalu apa cara yang paling aman kita meningkatkan laba? Gitu ya. Kalau kita balik di sini adalah kita mainkan dulu revenue-nya. Ya, jadi kita lupakan dulu cost, teman-teman. Nanti bagaimana kita meningkatkan profit dengan cara cutting cost, saya akan bikin webinar yang berikutnya. Gitu ya. Bagaimana kita nyentuh-nyentuh cost, perhatikan cost, dan segala macam. Sekarang kita mainin dulu revenue-nya, biar lebih aman. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang kita mesti lakukan, teman-teman? Yang pertama kali adalah analisa. Ya, itulah kenapa saya ini dalam sharing ya ke teman-teman pebisnis semuanya, dalam mengambil keputusan baiknya dianalisa dulu. Ya, baiknya kita analisa dulu sebelum Anda mengambil keputusan-keputusan bisnis gitu ya, teman-teman ya. Nah, analisa apa yang harus diperhatikan? Di bisnis ada kurang lebih 3 lah laporan keuangan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, yang kita akan baca hari ini adalah laporan laba rugi. Ini sorry, mohon maaf ya gitu ya. Saya lagi ini Mas Jainuddin tolong dibantu untuk jangan coret-coret ya. Kasihan yang lain. Nah, beberapa analisa yang harus Anda perhatikan ya adalah analisa di laba rugi. Oke. Nah, analisa apa yang harus Anda lakukan di laporan laba rugi? Yang pertama adalah analisa vertikal. Jadi kalau kita lihat di sini, penjualan perusahaan ini sekian, berapa sih HPP-nya? 42%, laba kotor 58, beban operasional 24, laba operasional 34, ya. Beban keuangannya 12, laba sebelum pajak 22, pajaknya 5%, dan perusahaan ini menghasilkan laba ya, laba bersih sebesar 17%. Nah, kita analisa dulu nih ya menggunakan analisa vertikal, yaitu sebuah analisa yang membandingkan semua komponen yang ada di laporan laba rugi terhadap penjualan, terhadap revenue. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, ternyata di tahun 2020 perusahaan mengalami drop yang cukup signifikan gitu ya. Laba bersihnya turun sampai 3% yang diakibatkan karena beban operasionalnya yang tinggi. Ya, beban operasionalnya dari 24 melambung ke 42. Nah, Anda bisa lihat di sini. Gitu ya. Nah, ini ada apa nih gitu ya. Dari 24 udah bagus kok bisa tembus ke 42. Kalau kita lihat dari sisi revenue-nya, perusahaan malah decline dari 630 dia turun ke 515. Nah, ini ada apa? Ya, ini harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau saya lihat sekilas ya, kalau saya lihat sekilas perusahaan ini
ya perusahaan ini lebih banyak fixed cost-nya dibanding variable cost, gitu ya, sehingga pada saat revenue-nya turun, fixed cost-nya malah naik, gitu ya, fixed cost-nya malah naik dan dia menambah fixed cost. Ini entah kenapa ya, ini harus kita analisa. Nah, ini analisa pertama yang harus teman-teman lakukan, ya. Analisa vertikal baiknya dilakukan ya kita buat dengan membandingkan beberapa periode waktu, gitu ya. Kalau kita lihat di sini perusahaan ini membandingkan 2019, 20 dan 21, gitu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat perbandingan antar tahunnya seperti apa. Yang kedua yang harus Anda perhatikan lagi adalah analisa horizontal. Analisa horizontal adalah sebuah analisa yang kita bisa lakukan di laporan laba rugi dengan membandingkan tiap komponen di laporan laba rugi dengan periode yang berbeda. Jadi kita akan bandingkan nih, kita lihat trennya seperti apa. Kalau kita lihat di sini tahun 2020 revenue-nya turun 18%, gitu ya, dan 2021 mulai tumbuh lagi ke 21%, gitu ya. Lalu dari sisi laba bersihnya minus sampai 87% dan mulai tumbuh ke 256% di tahun 2021. Jadi Anda bandingkan dulu. Ya, Anda lihat dulu nih sebelum nanti kita tentukan bagaimana caranya. Oke. Nah, lalu apalagi yang kita lakukan? Analisa apa lagi? Yang ketiga adalah analisa pembanding. Ya, analisa pembanding adalah sebuah analisa yang kita lakukan dengan cara membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan sejenis, ya. Kalau misalkan Anda bisnisnya ayam goreng, coba Anda bandingkan bisnis Anda dengan bisnis yang lain yang sama-sama jualan ayam goreng, gitu ya. Jadi diperhatikan perbandingannya. Buat apa? Buat tujuannya adalah biar Anda bisa melihat nih di antara bisnis kita yang mana yang paling efisien, ya, yang mana yang paling efisien. Harusnya secara rasio, ya, kalau bisnis kita sejenis itu secara rasio itu mirip-mirip teman-teman, ya, mirip-mirip. Biasanya nggak jauh beda. Walaupun yang Anda bandingkan adalah perusahaan yang udah IPO misalkan, yang udah besar, gitu ya. Nah, tapi secara rasio harusnya sama. Kayak misalkan jualan ayam, sama-sama ayam dipotong, gitu ya, harusnya sih HPP-nya mirip-mirip. Nah, ini kita akan lihat, gitu ya, pembandingnya seperti apa. Nah, ini step pertama, ya, step pertama yang harus Anda lakukan sebelum nanti kita mainkan yang mana yang kita akan lakukan untuk bisa meningkatkan profitability. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba intip-intip datanya nih. Ya, datanya. Ini data menarik nih teman-teman. Ini data saya ambil bulan Juni 2020 dan bulan Juni tahun 2021, ya. Yang mana ini data pada saat pandemi, ya, pada saat pandemi. Juni 2020 kalau kita lihat KFC, ya, KFC ini pasti Anda pernah makan ini, ya, kayaknya gitu kan. Dan Anda tahu lah merek ini. Penjualannya 2,5 triliun Juni 2020, labanya itu minus 177 miliar. Kalau Anda lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi dari sisi penjualannya 2,5 triliun, labanya minus 177. Juni 2021 ini kalau nggak salah Delta break ya. Revenue-nya turun 3% menjadi 2,4 triliun, gitu ya. Dan tapi labanya meningkat, ya, labanya meningkat itu menjadi minusnya 73. Jadi walaupun sama-sama minus, tapi minusnya lebih dikit ya. Di sini minusnya 177 miliar. Di sini ya perusahaan walaupun omsetnya turun, tapi labanya naik. Ya, dia bisa memangkas kerugian sampai dengan 100 miliar. Teman-teman bisa bayangin di situ. Kita lihat lagi perusahaan yang lain, Sari Roti. Sari Roti ini laba ruginya ya. Juni 2020 versus Juni 2021. Penjualan Sari Roti tahun Juni 2020, Januari sampai Juni ya. Ini bukan per bulan ya. Jadi Januari sampai Juni, year to date ya. Itu 1,6 triliun. Ya, 1,6 triliun. Labanya Juni 2020 60 miliar. Oke, 60 miliar. Nah, bulan Juni 2021 ya, Januari sampai Juni 2021,
revenue-nya atau omsetnya turun 7% menjadi 1,5 triliun, tapi labanya naik 102% menjadi 121 miliar. Teman-teman bisa perhatikan nggak sini? Ya, dua perusahaan ini ya revenue-nya turun tapi labanya naik. Labanya naik semua, profitability-nya semuanya tumbuh. Kalau kita lihat di sini Pizza Hut. Pizza Hut Juni 2020 ya, Juni 2020 penjualannya 1,8 triliun. Gitu ya, dengan laba bersih 13 miliar. Juni 2021 ya, penjualannya minus 7% menjadi 1,6, tapi labanya naik 178%. Ada yang aneh nggak kalau melihat data ini, teman-teman? Ya, kalau kita lihat data yang ini, teman-teman, tiga perusahaan yang saya tampilkan hampir semuanya omsetnya turun, Tapi di saat yang bersamaan, yang namanya labanya naik hampir lebih dari 2 kali lipat. Ya, labanya naik 2 kali lipat. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Gitu ya. Ya, apa sih yang mereka lakukan? Ya tentunya karena saya nggak masuk ke dalam manajemen yang mereka, saya juga kurang tahu. Tapi yang kita bisa lihat tentunya banyak hal yang mereka lakukan. Ya, mereka udah pasti banyak melakukan efisiensi gitu ya. Entah itu menggantikan tadi dari orang ke mesin atau sebenarnya mereka tinggal nunggu momennya aja untuk melakukan PHK yang sebenarnya organisasi mereka sebenarnya harusnya nggak sebanyak itu dan segala macam. Ya, tapi saya nggak tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat di sini, ya hampir semua perusahaan dia punya laba bersihnya naik. Ya, laba bersihnya naik pada saat justru penjualannya turun. Nah, sekarang kita mulai masuk bedah, teman-teman. Sebelum kita lakukan cost analysis, cost structure analysis, saya nggak mau ngebahas itu hari ini. Kita akan bahas dulu dari sisi revenue, ya, atau dari sisi omset. Bagaimana meningkatkan profitability dari sisi omsetnya. Oke, sekarang kita ngomongin omset, ya, revenue. Revenue itu adalah pendapatan perusahaan, ya, pendapatan perusahaan, gitu ya. Nah, kita analisa dulu revenue-nya. Yang pertama kita analisa adalah sumber dari revenue-nya. Yang kedua kita lihat trennya. Yang ketiga kita lihat margin contribution, ya, atau margin dari masing-masing produk. Dan baru kita tentukan revenue growth planning-nya seperti apa. Bagaimana kita numbuhin omset kita, gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, apa itu revenue sources, sumber dari revenue? Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, omset kita selama ini tuh datangnya dari mana aja. Ya, omset kita tuh datang dari penjualan produk apa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan perusahaan A, ya, perusahaan ini dia omsetnya 1 miliar. 1 miliar ini itu dihasilkan dari 500 juta dari penjualan produk A, 100 juta dari produk B, 200 juta dari produk C, dan 200 juta dari produk D. Nah, di sini kita bisa lihat nih, sumber revenue-nya ternyata lebih banyak dari produk A. Itu satu. Yang kedua adalah revenue by channel. Kita bisa lihat nih, ya, omset yang dihasilkan dari outlet, ya, dari channel distribution supermarket dan hypermarket itu 500 juta, dari minimarket 100 juta, dari online 200 juta, dan dari pasar tradisional misalkan dari general trade 200 juta. Ya, kita lihat analisa dulu. Yang ketiga dari area nih. Dari misalkan penjualan dari area Jabodetabek 500 juta, dari Jawa Tengah 200, dari Jawa Timur 200, dari Sulawesi 100 misalkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih revenue by area seperti apa. Lalu revenue by salesman. Yang Anda misalkan punya salesman banyak gitu ya. Coba Anda mapping nih, salesman A menghasilkan revenue berapa, salesman B berapa, salesman C berapa, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa lihat nih, revenue by-nya tuh datang dari mana. Kontribusi dari masing-masing produk terhadap omset perusahaan itu bagaimana. Kontribusi dari tiap cabang, kalau Anda bisnisnya punya cabang, gitu ya, dari mana. Kalau bisnis Anda adalah consumer, misalkan Anda menggunakan jalur distribusi, Anda bisa lihat nih, jalur distribusi yang mana yang menghasilkan kontribusi revenue paling besar dan yang paling kecil. Anda harus tahu dulu itu dulu. Itu yang pertama, teman-teman. Ya.
Yang kedua apa yang harus Anda perhatikan? Tren. Ya, revenue-nya perhatikan trennya. Ya. Nah, Anda bisa lihat misalkan tren itu apa sih? Saya kasih contoh ya. Ini mungkin sebagian dari Anda udah pernah lihat slide ini, tapi saya coba refresh ya teman-teman ya. Misalkan Anda punya beberapa produk gitu ya, atau misalkan ini ada dua buah bisnis, nasi goreng A dan nasi goreng B. Nasi goreng A penjualannya 15 juta, nasi goreng B penjualannya 10 juta. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekilas teman-teman, nasi goreng A ini menghasilkan omset lebih banyak dibanding nasi goreng B. Nah, apakah bisa disimpulkan nasi goreng A ini secara bisnis lebih bagus? Jawabannya belum tentu. Kita mesti lihat dulu trennya seperti apa. Sekarang kita lihat trennya. Ternyata trennya seperti ini. Nasi goreng A ya, dia stagnan penjualannya gitu ya. Sementara nasi goreng B dia tumbuh terus tiap tahun sebesar 20%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, nasi goreng A memang secara value dia lebih besar, tapi nasi goreng B secara tren dia cukup bagus. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, nasi goreng B ternyata trennya cukup bagus dan kemungkinan besar dia akan melewati revenue yang akan dihasilkan dari nasi goreng A. Nah, maksud saya adalah kalau Anda punya produk cukup banyak, coba Anda lihat tren penjualan dari masing-masing produk. Kalau Anda punya outlet distribution yang cukup banyak, coba perhatikan juga tren ya dari masing-masing outlet dari sisi revenue-nya seperti apa. Yang nanti ini bertujuan kemana? Ke fokus ya. Fokus penjualannya seperti apa. Kenapa teman-teman? Karena ternyata kerugian perusahaan itu dihasilkan kerugiannya dari kesalahan menentukan produk fokus, dari salah menentukan channel distribution, dari salah menentukan marketing untuk biaya untuk ningkatin penjualan dan segala macam. Kesalahannya lebih banyak di situ. Itu yang saya lihat kerugiannya ya. Nah, kemarin bahkan nih, saya juga ya kemarin baru aja saya membantu ya atau memberikan advisory ke salah satu perusahaan. Itu perusahaan yang kondisi loss. Setelah saya baca laba ruginya, ternyata ya ini kesalahan dia. Kesalahannya sangat fundamental malah saya bilang. Bukan karena biaya yang tinggi, tapi ownernya salah mainin gamenya. Ya gamenya salah mainin. Dia bisnisnya retail, tapi dia coba bermain seperti prinsipal yang akhirnya biayanya itu cukup besar, bengkak gitu ya. Nah, itu banyak kesalahan di sana. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini jadi kita perhatikan trennya. Jadi kalau kita lihat yang mana yang lebih baik dari sisi tren gitu ya, nasi goreng B tentunya jauh lebih baik karena tumbuh ya 20% per tahun. Nah, Anda perhatikan nih teman-teman produk-produk yang produk-produk yang trennya cukup bagus tuh seperti apa. Sehingga nanti pada saat Anda mau mengeluarkan budget-budget promosi atau budget untuk ningkatin sales gitu ya, itu Anda bisa lihat produk mana yang kira-kira Anda bisa push, ya produk mana yang momentumnya lagi bagus dan segala macam. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan dari revenue Anda, dari produk Anda, dari channel distribusi Anda adalah margin contribution. Teman-teman, kan yang kita jual apa sih? Kalau teman-teman misalkan jualan produk, produk itu kan ada biayanya. Betul nggak? Ada biayanya. Nah, biaya ini harus kita lihat nih. Contohnya apa? Biaya yang nempel terhadap produk. Ya, HPP tadi bukan berarti kita itu kan nyentuh HPP juga Pak Yusak, bukan. Ya, kita nggak mau ngomongin HPP-nya, tapi kita mau lihat margin contribution yang dihasilkan dari masing-masing produk. Ya, misalkan ya, nanti ada produk yang HPP-nya itu 50%, berarti dia berkontribusi 50% terhadap laba, ya, laba kotor ya perusahaan. Nah, ini kita akan lihat yang mana yang kita akan fokuskan. Nah, sekarang kita bedah nih. Yang kita bedah dulu adalah outlet misalkan atau channel distribusi. Anda harus tahu dulu teman-teman, dari mapping Anda yang tadi, analisa Anda yang tadi, channel distribution mana atau outlet mana yang menghasilkan omset paling besar. Ya. Nah, contohnya di sini paling besar, di sini high sales, low sell, di sini high cost, low cost. Yang kedua adalah channel distribution mana yang high cost.
dan channel distribution mana yang low cost. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka yang ada di sini ini adalah high sell, high cost. Contohnya reseller, misalkan ya minimarket, ini cost-nya kan gede-gede nih. Mana yang high sell, low cost, misalkan marketplace, e-commerce gitu ya, direct selling ke konsumen misalkan, ini cost-nya rendah. Gitu ya. Yang mana yang high cost, low sales, udah cost-nya gede, sales-nya kecil penjualannya. Ini yang mana? Ya, lalu yang mana channel distribution yang low cost dan low sales itu yang mana? Nah, jadi Anda perhatikan dulu teman-teman. Sehingga kita tahu nih fokus perusahaan atau alokasi resources-nya atau alokasi modalnya itu kita akan push untuk channel distribution yang mana. Kalau kita lihat di sini teman-teman, high sales low cost ini adalah outlet ya, outlet atau channel distribusi yang berkontribusi terhadap penjualan dan keuntungan yang besar terhadap perusahaan. Maka energi perusahaan harusnya lebih banyak difokuskan ke yang seperti ini. Ya. Jadi kesalahan banyak perusahaan itu adalah dia tidak bijak dalam mengalokasikan resources, baik sumber daya manusianya, KPI SDM-nya tidak line terhadap keinginan perusahaan, lalu juga alokasi permodalannya, ada uang salah penggunaannya, dan segala macam. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan analisa. Gitu ya. Misalkan gini, Anda fokus nih di sini nih, udah ada channel distribusi ini track record-nya penjualannya kecil, cost-nya gede. Lalu Anda habiskan SDM Anda di sini. Ya, akhirnya apa? Makin rugi perusahaan. Kan kayak gitu ya. Karena apa? Karena Anda nggak melakukan analisa. Ini baru dari channel distribution. Yang kedua apa? Nah, kalau kita ngomongin channel distribution, cost apa sih yang muncul di channel distribution? Yang namanya Anda jualan lewat distributor, lewat reseller, lewat supermarket atau retailer, lewat marketplace, online, ya semuanya ada biayanya, teman-teman. Ada cost yang muncul, ya. Dan lebih banyak memang cost-nya ini variabel ya. Jadi kalau makin besar penjualannya, ya makin besar juga biayanya. Nah, kita akan lihat nih, contohnya apa? Distributor biayanya sekian, regular diskonnya sekian gitu ya. Lalu handling cost, storage cost gitu ya, shipping cost dan segala macam. Lalu produknya returnable, artinya ada resiko retur dan termin payment-nya 30 hari misalkan. Kalau reseller regular diskonnya 30, handling cost-nya 5, storage cost-nya 1, shipping cost-nya berapa. Retail ya regular diskonnya 8, handling cost-nya 5 dan segala macam. Marketplace regular diskonnya sekian, ini sekian. Nah, Anda mesti tahu teman-teman. Yang namanya channel distribution itu ada biayanya, nggak gratis ya, kita jualan di sana tuh nggak gratis. Oke, nah Anda bisa lihat biayanya yang mana, lalu Anda bisa lihat ya channel distribution mana yang menghasilkan penjualan tinggi dan cost-nya rendah. Ya, ini yang nanti kita coba fokuskan untuk kita akselerasi. Misalkan, bagaimana caranya Pak? Ningkatin cuma satu strategi ini aja, satu jurus ini aja, ningkatin profit. Kalau misalkan di tahun 2021 penjualan dari marketplace dan e-commerce kontribusinya cuma 30% atau cuma 40%. Sekarang bagaimana caranya Anda tingkatkan kontribusinya menjadi 70%? Hanya meningkatkan sales yang ada di sini, fokus tingkatkan yang di sini, alokasi dari SDM-nya, dari budget marketingnya, semua yang Anda habiskan di sini, kemungkinan besar secara langsung ya, automatically ya profit Anda akan naik. Kenapa? Karena ini adalah channel distribution yang cost-nya paling rendah. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham di situ ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa tuh melakukan terlalu banyak hal ya untuk meningkatkan profitability. Oke. Nah, yang kedua adalah produk. Kalau Anda punya produk atau jasa yang cukup banyak gitu ya, atau service yang cukup banyak, produknya banyak, Anda mapping lagi produk mana yang penjualannya paling tinggi ya, dan produk mana yang penjualan paling rendah. Produk mana yang cost-nya paling tinggi dan cost-nya paling rendah. Nah, disinilah ketemu high sales, low cost, produk B sama D. High sales, high cost, produk A dan C. Low cost, low sales, ya. Lalu juga di sini ada high cost, low sales. Jadi Anda mau tahu yang mana? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman pelakuannya.
Kalau Anda misalkan fokuskan produk B dan D untuk dijual lebih banyak, ya, dan Anda koordinasi dengan HRD Anda, dengan tim sales Anda, bilang ke HRD Anda, bilang bikin di dalam KPI-nya, di dalam skema insentifnya, tolong masukkan semua sales wajib menjual produk B dan D lebih banyak, ya, lebih banyak. Sehingga apa? Semua tim, ya, tim Anda itu betul-betul fokus menjualkan produk B dan D. Nah, misalkan produk B dan D penjualannya 40% di tahun 2021, kalau Anda tingkatkan menjadi 70% aja, udah otomatis profit Anda naik. Ya, kenapa? Karena produk ini cost-nya paling rendah. Emang cost apa sih yang ada di dalam produk? Ya, discount, advertising, return good, damage, ya, di produk itu kan suka rentan rusak. Nah, Anda bisa lihat nih, yang mana nih? Produk A, B, C, D, E dan segala macam. Ya, yang mana yang cost-nya paling rendah? Yang mana yang resikonya paling rendah? Oke, itu Anda mapping. Nah, juga dengan produk margin, ya. Produk margin ini kita adu dengan cost per unitnya. Ya, kita lihat lagi contohnya apa di sini produk margin. Produk A penjualannya 1.000.000, COGS-nya sekian, gross profit 400, maka gross margin 40%. Kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, ya. Kita lihat di sini produk E, ya, produk E dia punya HPP atau COGS paling besar, ya. Di sini, oh sorry, produk B ya paling besar 70%, sehingga dia hanya bisa meng-create margin contribution sebesar 30%. Kalau kita lihat di sini produk D, ya, produk D dia menghasilkan margin contribution sebesar 70%. Oke, dengan cost per unit yang cukup kecil HPP-nya. Nah, Anda bisa lihat lagi di sini teman-teman. Produk mana yang penjualannya tinggi dan margin contribution-nya paling besar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ini produk yang high margin dan high sales. Kalau Anda udah mengetahui kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan Anda fokus untuk lebih banyak menjual, ya, semua activity-nya lebih banyak dialokasikan, ya, untuk bisa menjual produk A dan C. Makin banyak produk A dan C dijual, makin besar profit perusahaan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi fokus nih. Nah, setelah Anda analisa nih, ini contohnya ya, setelah Anda lakukan analisa, ya, baru Anda bikin yang namanya revenue growth planning atau apa? Rencana bagaimana bisnis Anda ditumbuhkan. Ya, revenue Anda tumbuh itu bagaimana. Nah, setelah Anda mengetahui, Anda coba bikin yang seperti ini, ranking dulu ya, analisanya ranking. Jadi saya kasih tahu caranya aja ya. Di ranking revenue by product, by channel dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah produknya. Ya, misalkan top 10 SKU, top 10 channel distribution, top 10 apa, top 10 segala macam Anda bikin. Lalu juga Anda ranking cost-nya, top 10 biayanya, ya. Top 10 biayanya seperti apa. Nah, nanti baru Anda lakukan cross analysis. Jadi produk mana yang penjualan yang paling tinggi, cost-nya paling rendah. Seperti ini, nyilang ya. Seperti ini misalkan. Nah, baru Anda petakan di matrix seperti ini, Anda mulai pisah-pisahkan. Yaitu langkah pertamanya. Nah, setelah Anda mulai pisah-pisahkan, baru nanti Anda analisa. Ya, analisanya bagaimana? Misalkan ini channel, Anda fokus teman-teman. Fokuskan. Banyak perusahaan yang profitability-nya meningkat karena mereka akhirnya memfokuskan. Ya, fokus, misalkan fokus dulu areanya segala macam. Kita kadangkala ya terjebak ke dalam satu keinginan bisnis yang ideal di waktu yang sangat singkat. Contohnya apa? Pokoknya tahun ini gue pengen produk gue ada di seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Gitu ya, gimana caranya? Oke, nah itu mungkin bisa, tapi bagaimana caranya? Karena terlalu cepat juga cukup berbahaya sekali gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan fokus dulu, belajar dulu. Oke, kita fokus tahun ini di Jabodetabek. Fokus dulu. Jabodetabek. Kenapa? Jabodetabek kontribusi salesnya 70%. Customer kita ada di Jabodetabek. Dan Jabodetabek market penetrasinya kita masih di 12% atau 15%. Marketnya masih gede.
Kalau Jabodetabek belum habis, gue nggak mau keluar. Itu baru yang namanya fokus, teman-teman. Fokus dulu. Sehingga yang namanya alokasi, ya alokasi SDM, alokasi modal segala macam kita fokuskan dulu ke sana. Kalau Anda nyebar, ini biaya semua nih teman-teman. Ya nyebar. Oke, pokoknya ini Jabodetabek belum habis misalkan. Yuk kita ke Papua, yuk kita ke Sulawesi, yuk kita kemana-mana segala macam. Akhirnya habis teman-teman. Waktu Anda habis, semuanya habis. Dan perlu Anda ingat teman-teman, setahun itu waktu yang pendek teman-teman. Kalau Anda terlalu banyak melakukan sesuatu gitu ya, terlalu nyebar pikiran Anda, akhirnya itu nggak jadi apa-apa juga. Ya, padahal ada satu area yang sangat potensial yang bisa Anda fokuskan. Itu salah satu contoh aja, yaitu channel fokus. Yang kedua, SKU fokus. Anda harus punya agenda. Tahun ini Anda akan pengennya lebih banyak jualin produk yang mana. Ya, produk mana yang pengen Anda jualkan lebih banyak. Yang akhirnya menjadi mandatory dalam perhitungan insentif untuk karyawan Anda. Misalkan. Harus menjual produk ini lebih banyak. Ya, install ke semua tim kita. Tawarkan produk ini ke semua customer kita agar produk ini bisa dijual lebih banyak. Nah, itu juga kenapa? Alasannya apa? Karena kalau produk ini dijual lebih banyak, profitability perusahaan akan meningkat. Nggak masalah nanti Anda kasih bonus ya ke karyawan Anda kalau misalkan produk yang Anda inginkan itu penjualannya lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tujuan kita, fokus ya, alokasi. Nah, baru nanti kita akan adu seperti ini. Buat produk ya atau channel distribution yang high sales, high cost, ini yang kita akan lakukan. Decrease cost ratio-nya ya. Yang penjualan produk yang high sales, low cost, mungkin kita akan akselerasi. Apa itu kita akselerasi? Kita percepat, kita kebut ya. Energi perusahaan lebih banyak habis ke sana. Gitu ya. Targetkan penjualan itu lebih banyak. Gitu ya. Jadi naik berapa persen nih produk ini nih? Naik 100%, 200%, gitu ya, dan segala macam. Lalu produk atau channel distribusi yang udah penjualannya dikit, lalu cost-nya rendah, cost-nya tinggi, penjualannya kecil, ini ya kalau memang Anda mau suntik mati aja nggak apa-apa. Ya, no problem, jangan takut. Gitu ya. Kenapa? Karena yang ada di sini itu yang menyebabkan kerugian perusahaan. Kalau ini dibuang aja teman-teman nih, ini dibuang aja, profit Anda naik. Ya, profit Anda naik. Apalagi Anda juga buang ini, akselerasi yang ini, decrease cost ratio di sini, gitu ya, improve sales di sini, aduh naik semua tuh teman-teman, profitnya naik semua. Ya, enak ya. Ini dalam portfolio manajemen untuk meningkatkan profitability. Gitu ya. Nah, area fokus, Anda mau fokuskan kemana dan segala macam. Nah, teman-teman, dengan cara kita melakukan hal seperti itu ya, pengalaman saya, profit Anda akan naik. Ya, profit Anda akan naik. Oke, dan revenue Anda akan naik. Jadi, kalau kita balik lagi ya, kalau kita balik lagi ke awal bahwa profitability itu datangnya dari omset dikurangi cost, maka sebelum kita nyentuh cost ya, ada baiknya Anda sentuh dulu yang namanya revenue. Kalau revenue-nya Anda udah sentuh, Anda udah tahu mau meningkatkan produk yang mana, mau lebih fokus ke channel distribusi yang mana, mau lebih fokus ke area yang mana, gitu ya. Kalau Anda udah tahu itu semua, profit Anda naik, teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya nanti di webinar berikutnya saya akan bikin lagi webinar bagaimana ningkatin profit dengan cara potong biaya. Nah, itu. Jadi ini lawannya. Baru nanti kita akan bedah tuh HPP bagaimana, beban operasional kayak gimana dan segala macam. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan singkat ya teman-teman ya. Singkat tentang bagaimana meningkatkan profitability dengan hanya mainkan revenue ya, mainkan revenue tapi tentunya materinya nggak bisa saya sampaikan terlalu banyak gitu ya karena waktu juga dan saya pengen diskusi lebih banyak ke Anda. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik pengen belajar lebih dalam gitu ya secara komprehensif gitu ya. Insya Allah saya ada kelas yang namanya Smart Financial Map, itu batch yang ke-15 tanggal 25-26 Juni di Bandung. Ya, kalau teman-teman mau ikut offline, silakan di Bandung tanggal 25-26 Juni 2022. Ini bakal seru ya, kita akan bedah kasus, studi kasus, mainin Excel, akan saya kasih banyak hal
ya modulnya, teman-teman juga bisa dapat nanti template Excel ya yang akan saya kasih ya, ada beberapa template Excel yang bisa digunakan ke perusahaan Anda gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan berkumpul dengan para alumni. Silakan teman-teman. Di sini banyak yang bilang SFM itu kayak belajar MBA ya. MBA 2 hari selesai gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut SFM silakan. Dan kalau nggak salah hari ini masih ada spesial price. Ya, silakan Anda kunjungi websitenya www.smartfinancialmap.com ya untuk booking seatnya. Ya, diskonnya masih ada. Dan kalau teman-teman yang nggak mau ikut offline, silakan ikut online. Karena workshop ini hybrid ya, offline online, live. Ya, jadi kalau misalkan, waduh nggak bisa nih ke Bandung nih, mau ikut dari Sulawesi, dari Manado, dari mana silahkan ya teman-teman ikut yang online. Ya, jadi itu by Zoom. Nah, yang kedua juga kita ada beberapa e-course nih teman-teman. Kita di ilmu keuangan ada e-course, teman-teman bisa belajar. Kalau mau belajar ilmu basic keuangan, di sini ada e-course 47 video nih. Saya bagikan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar scale up bisnis, di sini ada e-course ya untuk finance up. Ini untuk scale up ada 23 video dan juga ada yang untuk ekspansi ya dan segala macam. Anda teman-teman bisa belajar di sini ya teman-teman. Dan kalau nggak salah juga Anda bisa kunjungi dapatkan e-course ini di website ilmukeuangan.com ya untuk informasinya. Ya teman-teman bisa belajar kapanpun. Nah juga untuk yang hari ini nih, khusus hari ini aja, buat teman-teman yang mau join SFM, teman-teman akan dikasih bonus ya, bonus gratis e-course Finance Up ya. Jadi modul yang ini yang paling mahal nih. Ini kalau nggak salah harganya 1 jutaan, teman-teman akan dapat gratis ini. Ya, kalau teman-teman join SFM yang hari ini ya, yang ikut hari ini, teman-teman akan langsung dapatkan free e-course Finance Up senilai 1 juta. Itu gratis. Kalau teman-teman juga ada nanti dari moderator akan ada paket-paket e-course gitu ya, yang tentunya nanti akan membuat Anda lebih hemat dalam belajar. Gitu ya teman-teman. Dan juga saya ingin sampaikan, saya di Accelerate bersama Kang Dewa akan ada acara yang namanya Accelerate Camp ya, batch yang ketiga. Insya Allah akan dilakukan minggu depan nih. Ya, minggu depan. Jadi teman-teman kalau mau ngegedein bisnis, mempercepat bisnis yang tadi saya ceritakan, saya, Kang Dewa Eka Prayoga, Pak Budi Isman, Mas Dodi, Mas Tovan, Mbak Vivi, Mas Rizky, semua mentor kumpul ya teman-teman bisa ikut program ini Accelerate Camp. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di accelerate.id gitu ya untuk dapatkan slotnya kalau teman-teman mau dapatkan informasi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan yuk kita diskusi. Oke, gimana kok cara menghitung market penetrasi ya? Penetrasi pasar ya. Ya kita bisa lihat kalau misalkan kita hitung aja market size-nya dulu. Ya, market size-nya kita berapa sih? Misalkan market size dari industrinya misalkan 1 triliun ya, lalu kita masih mendapatkan 10%-nya misalkan 100 miliar. Nah, tentunya masih terbuka untuk kita ya. Nah, bisa juga kita lihat dari sisi market share-nya. Gitu ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Jadi dilihat datanya. Mas Bima, yang versi online ada, insya Allah ada. Ya, kita SFM itu hybrid. Oke, silakan ikut ya, Mbak Umum. Ya, ada rumusan nggak, Coach, untuk kalkulasi harga satu produk di mana dalam usaha kita ini terdapat banyak produk yang dijual. Nah, sebenarnya secara rumusan baku ya tentunya nggak ada. Kalau kita mau menentukan harga sebuah produk, ada 5 poin, 4 lah ya. 5 deh boleh gitu ya. Yang harus perhatikan. Yang pertama adalah Anda harus tahu dulu cost per unitnya berapa. Ya, cost per unit dari produk itu berapa. Kalau Anda mau jualan produk A, cost-nya berapa ini? Ya. Yang kedua adalah apa value proposition-nya. Ya, dari produk tersebut apa. Yang ketiga, kompetitornya siapa. Ya. Oke. Lalu yang keempat itu target marketnya siapa. Ya. Kalau misalkan Anda punya value lebih tinggi dibanding kompetitor, ya, maka Anda boleh jual produk tersebut di atas harga kompetitor. Tapi kalau value Anda lebih rendah dibanding kompetitor, maka sebaiknya Anda jual
produk tersebut di bawah harga kompetitor. Gitu ya. Nah, yang keempat, siapa tadi target marketnya? Kalau target marketnya kelas A, tentunya A ini nggak terlalu sensitif terhadap harga. Berarti Anda bermain di quality produk, premium misalkan. Ya, silakan Anda mainkan di situ. Jadi nggak ada rumusan baku, jadi Anda harus perhatikan. Yang kelima apa tadi? Pajak. Ya, tentunya kita harus perhatikan bahwa setiap penjualan sekarang ada PPN ya. Ada mesti lihat juga gitu. Bagaimana dampak PPN terhadap penjualan. Oke, bagaimana cara mudah membuat laporan keuangan? Cara mudah, ya, cara mudah membuat laporan keuangan sederhana aja sih. Kalau bisnis kita masih kecil, baiknya Anda catat aja uang masuk, uang keluar. Ya, uang masuk, uang keluar, catat. Nah, nanti kalau udah ada catatannya, bisnis kita udah mulai besar, baru mulai kita rapikan menjadi laporan keuangan yang lebih baku. Ya, yang mana nih? Uang masuk yang kita anggap sebagai omset yang mana, uang masuk yang kita anggap sebagai hutang yang mana, gitu ya, uang keluar yang kita anggap sebagai investasi yang mana dan segala macam. Itu baru kita lihat. Jadi tahap pertama ada uang masuk, uang keluar. Kalau udah mulai besar pakai software aja, ya. Sekarang banyak software laporan keuangan yang bagus-bagus. Betul, berarti cari data market size-nya ya. Kalau SKU-nya ratusan tiap bulan, tiap tahun ganti-ganti, berarti benar-benar refresh dan terus. Nah, ini per kategori aja. Kalau misalkan kita punya produk retail ya cukup banyak ya Mbak Lina ya. Itu pakai kategori produk aja. Karena susah kalau kita ribuan itu kita analisa itu keriting kita nantinya. Bedanya SFM dengan e-course apa? SFM bedanya apa? Beda banget gitu kan. Jadi SFM itu banyak ada studi kasusnya, kita langsung kerja, langsung bahas segala macam. Kalau e-course itu kan searah ya. Ya dari sisi materi beda, dari sisi pendalaman beda, dari sisi metodologi semuanya beda. Beda. Saya lebih sarankan SFM buat teman-teman yang mau serius ya. Ya mau serius belajar keuangan. Cost map ini kan yang dibahas tentang ilmu keuangan manufacture. Kalau untuk properti nggak jauh beda. Properti itu yang kayak gimana? Ya, kenapa saya ambil manufacturing? Karena manufacturing itu memang dari sisi keuangan paling ruwet gitu ya. Nah, kalau manufacturing itu udah bisa kita ngerti, yang lainnya jadi lebih gampang. Ya, termasuk soal properti, soal jasa dan segala macam. Gitu ya. Jadi sama aja ya, prinsipnya sama karena bisnis prosesnya sama. Ya, bisnis prosesnya sama. Jadi apa nih Mbak Umum yang mau ditanyakan tentang properti? Gitu ya. Jadi insya Allah itu sebenarnya sama aja. Laporan keuangan yang akurat itu pakai apa? Ya banyak ya. Nih ada yang jawab, nih ada Accurate, ada Jahir, ada segala macam. Saya pribadi tidak terasosiasi ke merek tertentu gitu ya. Tapi saya menyarankan Anda pakai software keuangan. Ya, pakai software keuangan biar lebih bagus. Kualifikasi kalau mau hire tim untuk bantu data analis boleh share code di level UMKM. Mbak Linda coba hubungin tim ilmu keuangan ya. Kebetulan kita cukup banyak tim ya junior analis yang siap membantu. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh dianalisa bisnisnya, silakan hubungi tim ilmu keuangan gitu ya. Tim ilmu keuangan, kami siap bantu menganalisa bisnis Anda untuk bisa kita akan kasih tahu ke Anda bisnis Anda kondisinya kayak gini loh. Ya, kondisinya kayak jadi kayak medical check up ya, kayak medical check up. Silakan hubungi tim ilmu keuangan. Teman-teman bisa cek di sini ya. ilmukeuangan.com. Silakan. Kalau teman-teman yang mau join di Smart Financial Map, saya kasih link di sini. Langsung registrasi di smartfinancialmap.com. Ya, smartfinancialmap.com. Kalau yang mau tahu e-course di ilmukeuangan.com. Kalau yang mau dibantu analisa laporan keuangannya, coba masuk ke ilmukeuangan.com, langsung chat aja di situ. Tim kami akan siap bantu. Ya, Mbak Lina saya tahu alumni. Beda yang lama atau yang wah sekarang udah update banyak Mbak Lina. Saya sarankan riset. Nah, buat alumni yang udah pernah ikut SFM, saya sarankan riset karena banyak ilmu baru. Ya, banyak ilmu baru. Yang baru-baru sekarang apa ya? Ada capital allocation. Nah, itu banyak tuh. Itu ilmu yang saya masukkan lagi karena banyak case di luar sana perusahaan kebanyakan uang gitu ya. Jadi perusahaan bisnis itu kan ada dua ya.
nggak punya uang salah, kebanyakan uang juga salah. Nah, kemarin saya banyak perusahaan yang ngadu ke saya, Mas Yusak, ini kita cash flow-nya kelebihan nih, terlalu banyak, bagusnya diapain? Nah, akhirnya saya bikin modul capital allocation. Silakan teman-teman belajar itu ya, itu ada di SFM. Apakah record Zoom akan di-share? Zoom yang mana? Yang ini ya? Saya kurang tahu ya timnya, nanti ilmu keuangan seperti apa, mungkin akan ada di YouTube ya. Teman-teman boleh cek di YouTube-nya seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi silakan, saya sangat senang kalau Anda mau belajar lebih dalam. Buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam, silakan ikut Smart Financial Map tanggal 25-26 Juni. Hari ini masih ada harga khusus, dan yang daftar hari ini itu kita akan kasih gratis akses e-course ya, Finance Up. Ini yang paling top lah gitu ya, yang paling mahal kita akan berikan. Tapi ya khusus yang hari ini aja. Itu ya, teman-teman ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ke Delia. Silakan Delia. Oke, terima kasih Bapak Yozak atas waktunya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Sebelumnya aku mau nginfoin kalau misalkan di hari ini itu ada promo e-course Finance Up dengan harga 1,2 juta, itu buy one get two. Jadi setiap kamu beli e-course Finance Up itu akan dapat 2 e-course, yaitu jurus keuangan dan juga revenue analysis seharga 649.000 dan 295.000. Nah, keren banget kan ya. Oke teman-teman, sebelum aku mengakhiri, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Buat teman-teman yang berkenan, boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berjumpa kembali di next webinar. Dan sekian webinar hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.